Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube Ibu Lydia Valencia MPD dari SMA Negeri 5 Palembang. Kali ini kita akan membahas tentang soal turunan fungsi trigonometri yang paling sering muncul. Namun sebelumnya, Ibu sudah pernah memposting video pembelajaran tentang turunan trigonometri. Kalian bisa belajar dulu basicnya di sana, di video pembelajaran sebelumnya. Dan bagi kalian yang baru saja berkunjung ke channel YouTube ini, silakan share, like, komen, dan subscribe. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai masuk ke soal yang pertama. Namun sebelumnya kita lihat ini ada salah satu quote yang cukup menarik. Ini tentang cinta dan matematika. Katanya, cintailah matematika karena matematika tidak serumit cinta. Oke, langsung saja soal yang pertama. Oke, soal yang pertama kita lihat, jika Hx sama dengan 2x ditambah cos x, x-nya dalam satuan radian, maka nilai dari H aksen setengah V adalah, biasanya ini soal yang cukup sederhana, namun dibuat berbeda karena yang ditanya adalah H aksen setengah V. Oke. Kita tahu turunan sin adalah cos, kemudian turunan cos adalah sin. Oke, ini dia. Turunan dari cos x tadi adalah min sin x, turunan dari kita tinggal substitusi H aksen adalah 2 kali cos x ditambah turunan cos x adalah min sin x. Jadi jawabannya nanti masukin x-nya sama dengan setengah V setengah kali 180. Jadi 90 derajat. Masukin ke sini 2 kali cos setengah V, 2 kali cos 90 dikurang sin sin 90 derajat. Hasilnya kita lihat di tabel ini ya. Sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0. Maka ini cos 90 0 dikurang sin 90 tadi 1. Jadi hasilnya 2 kali 0 dikurang 1 sama dengan minus 1. Sehingga kita dapat hasilnya A aksen dari setengah V adalah minus 1. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua. Jika H theta sama dengan theta ditambah V per 2 dikali sin theta, maka H aksen sama dengan, biasanya kita lihatnya variabelnya dalam bentuk X ya. Ini dalam bentuk theta, maka yang diperhatikan itu theta. Karena di depan fungsi trigonometri itu ada theta plus 2, maka kita akan menggunakan aturan perkalian. Jadi kan theta plus V per 2 dikali sin V. Aturan perkalian untuk turunan trigonometri dari fungsi fx sama dengan perkalian, di mana fx sama dengan u dikali v. Rumusnya adalah, kita lihat di sini, y sama dengan u kali v, maka y aksen adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Perhatikan ini, theta ditambah V per 2, nanti kalian dapat turunan dari theta plus V per 2 adalah 1. Karena V per 2-nya tidak punya theta ya. Kemudian nanti turunan dari sin adalah cos. Lalu kita substitusi seperti ini. Turunan H theta sama dengan theta ditambah V per 2. Theta ditambah V per 2 adalah U, turunannya adalah 1, U aksennya, karena turunan dari theta adalah 1 sama kayak turunan dari X ya, ditambah V per 2, turunan dari V per 2 0, maka turunannya hanya 1. Selanjutnya V sekarang. V sama dengan sin theta, turunan dari sin theta adalah V aksen cos theta. Dengan demikian kita peroleh dengan rumus yang tadi, U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Tinggal substitusi aja nilai U-nya berapa. Kita lihat nilai U-nya adalah, U aksennya adalah 1 dikali V, V-nya adalah sin theta. Jadi 1 dikali sin theta ditambah U kali V aksen. Nanti dapat sin theta ditambah, kalikan ini, kalikan ya.
Theta dikali cos theta itu theta cos theta ditambah pi per 2 kali cos theta. Maka jawabannya adalah E. Sin theta ditambah theta kali cos theta ditambah pi per 2 kali cos theta. Baik, soal berikutnya soal nomor 3. Kita lihat hasil bagi diferensial dari fungsi G theta sama dengan 1 dikurang sin theta per sin theta dikurang 3. Ini adalah contoh soal dalam bentuk pecahan, maka harus menggunakan rumus turunan untuk fungsi pecahan. Fx sama dengan U per V, maka F aksen X-nya U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Lalu yang atas pembilangnya kita misalkan sebagai U sama dengan 1 min sin theta, U aksennya adalah turunan 1, 0, turunan dari sin theta cos, jadi dikali min jadi min cos. Kemudian turunan V-nya sin theta dikurang 3, maka V aksennya turunan dari sin adalah cos, maka cos theta. Turunan dari min 3 adalah 0, maka V aksennya cukup cos theta. Dengan demikian kita peroleh substitusi di rumusnya. U aksen kali V dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Maka nanti dapatnya kita tinggal substitusi. U aksennya adalah min cos theta, V-nya adalah sin theta dikurang 3, dikurang U-nya adalah, kita lihat 1 min sin theta dikali V aksen. V aksennya adalah cos theta per V kuadrat. V-nya adalah sin theta min 3, maka ini sin theta dikurang 3 kuadrat. Oke. Baik, kita lanjut ya. Dikali, jadi min sin theta kali cos theta ditambah ini juga dikali min cos theta kali min 3 jadi plus 3 cos theta. Ini juga min 1 kali cos theta jadinya min cos theta. Ini min sin theta kali cos theta jadi sin theta cos theta min kali min plus. Ini habis 2 ini. Sisalah dia 3 cos theta dikurang cos theta adalah 2 cos theta per sin theta dikurang 3 kuadrat. Jawabannya adalah E. Oke. Kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Oke. Selanjutnya kita punya trigonometri berpangkat. H theta sama dengan secant pangkat 4 P theta ditambah Q dengan P tidak sama dengan 0 dan P, Q bilangan real positif. Kalau misalnya trigonometrinya bentuk berpangkat, biasanya kita pakai aturan rantai ya. Dimana kalau Y sama dengan Fx pangkat N, maka Y aksen adalah N kali Fx pangkat N-1 dikali F aksen X. Sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Maka H theta sama dengan secant pangkat 4 P theta tambah Q. U-nya adalah secant P theta ditambah Q, N-nya adalah 4, nanti dapat hasilnya adalah N, N-nya 4 ya. Itu U-nya. Kita ingat kembali turunan dari secant adalah secant X dikali tan X, maka nanti secant 4P ditambah Q, U-nya, U aksennya secant dikali tan, berarti secant 4V ditambah Q dikali tan 4P tambah Q, turunan dari sudutnya 4 theta adalah P theta adalah P, oke. Nah, selanjutnya N yang 4 dikali secant pangkat N dikurang 1, 4 kurang 1 jadi secant pangkat 3 P theta ditambah Q dikali U aksennya tadi udah dapet oke, 4 kurang 3 tadi ini, U aksennya yang ada ini, lalu nanti dapat 4P dikali tan 4 theta ditambah Q dikali secant pangkat 3 dikali secant pangkat 1 jadi secant pangkat 4 P theta ditambah Q, maka hasilnya nanti 4P ditambah tan P theta tambah Q dikali H theta, karena secant pangkat 4 P theta ditambah Q adalah H theta. Ingat sama kayak soalnya ya. Maka jawabannya adalah C. Oke, 4P secant pangkat 4 P theta tambah Q dikali H theta. Jawabannya adalah C. Baik, di sini Ibu sudah menyiapkan soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Nanti silakan tinggalkan di kolom komentar jawaban hasil kalian. Boleh optionnya saja atau boleh ditulis jalannya. Sampai di sini dulu, semoga bisa dipahami.
Kalau masih sulit untuk dipahami, diulang lagi, dicoba menggunakan pensil dan kertas, dicoret-coret supaya lebih mahir. Terima kasih sudah tetap semangat belajar dari rumah, dan terima kasih sudah belajar dari video pembelajaran ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan lupa berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.